Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan untuk materi tutor web programming di mana ada 3 yang saya bahas. Yang pertama file system, yang kedua insert update keyword, dan yang ketiga adalah data validation using validator. Nah, yang pertama yaitu untuk projectnya saya membuat ini menggunakan template project, di mana template project ini membahas tentang movie, di mana dari sini saya mencoba menjalani isi dari project tersebut. Kita dapat lihat dengan menggunakan PHP Artisan Serve, di mana kita melakukan local portnya. Dari local port tersebut kita dapat lihat ini website ini isinya ada movie, di mana ada fiturnya insert movie, episode, sama update movie, di mana ini adalah kolom-kolomnya. Nah, dari itu web PHP nya. Nah, habis itu untuk file system, pertama saya harus ini dulu menjalankan migration-nya, karena saya sudah membuat migration terlebih dahulu, dimana di migration ini saya membuat create movie sama create episode, dimana di movie ini ada kolom ID, title, description, dan image. Lalu di episode ini ada ID, ini ada reference untuk ke movie-nya, movie ID, terus ini ada episode sama title-nya juga. Nah, kita harus jalanin migration-nya dulu. Caranya kita bisa menggunakan ini PHP Artisan Migrate Fresh untuk ininya. Setelah saya menjalankan ini, saya membuat relokasi. Relokasinya namanya adalah Eloquent. Itu kita membuat relokasi dari movie ke episode supaya nggak perlu di-select 2 kali. Jadi tinggal diakses sekali, kita bisa langsung akses movie-nya atau episode-nya. Ini materi tambahan saja, dimana movie ini kan pasti mempunyai banyak episode kan hubungannya, dan episode ini pasti belongs to movie. Jadi maka di movie PHP-nya ini kita tambahkan fungsi ini. Return this has many, ini ada hubungannya related to ini class-nya ini. Dan di sini juga buat function yang ininya. Lalu setelah itu maka kita harus storage link dulu. Kenapa harus storage link? Karena dalam file system itu terdapat 3 jenis, yaitu lokal, public, sama cloud. Untuk penjelasannya dapat dilihat di file documentation. Jadi kita yang menggunakan public disk, karena supaya user bisa mengakses publicly accessible, maka public kita bisa menggunakan public ini, tipe public. Nah, cara menggunakannya yaitu kita menghubungkan publicnya itu dengan menggunakan PHP Artisan Storage Link. Dan dari situ kalau setelah terhubung, maka dapat dilihat di public ini, maka akan sama dengan yang di sini, yang pasti akan sama. Lalu setelah terhubung ini, maka kita bisa membuat fungsinya dulu, membuat kontrolnya dulu. Dimana cara membuat kontrolnya yaitu menggunakan di terminal ini, atau bisa bikin manual di sini kontrolnya sini. Tapi kalau menekan terminal dengan menekan ini perintah komennya seperti ini. Setelah dibuat, maka kita bisa membuat pertama fungsi dari insert movie-nya dulu. Ini dimana kita membuat fungsinya dulu. Ini adalah untuk request-nya supaya kita input filenya. Nah, habis itu di sini ini adalah seperti yang di sesi sebelumnya, kita membuat objek baru, dimana kita memasukkan ini movie title sama dengan request title. Ini untuk description, untuk bisa memasukkan isi title-nya itu ke dalam movie title. Di situ ada ini, karena kan dalam bentuk file tuh, image itu dalam JPG atau PNG, maka bisa ini sebagai tambahan doang sih, sebetulnya nggak harus seperti ini. Cuman kalau mau bikin ada waktu sekarang plus extension originalnya, maka bisa time. Terus ini ada concate, dimana cara concate di PHP ini seperti ini. Habis itu ada put file s sama ini path-nya, sama ini file sama nama itunya
image name. Situ kita masukkan ke movie image-nya, ini path-nya tuh sama ini image name-nya. Setelah itu jangan lupa di save. Kalau kita insert atau update, jangan lupa save dulu. Setelah itu kita bisa return redirect back-nya supaya redirect ke halaman home lagi setelah insert. Nah, saya lupa memberitahu bahwa dalam ini jangan lupa juga kita nyalakan XAMPP-nya. Terus kita buat database-nya terlebih dahulu ya. Nih untuk di sini, terus setelah nyalakan Apache sama MySQL, klik admin juga. Habis itu kita dapetnya di sini. Jangan lupa create database dulu. Terus kita tentuin sendiri. Saya buatnya ada pertemuan 3 namanya. Kalau udah jangan diisi apa-apa dulu. Habis itu jangan lupa di env ini ubah jadi pertemuan 3. Kan kalau sebelumnya ini masih Laravel ya. Karena kita udah buat database baru, jangan lupa ubah jadi pertemuan 3. Nah, lanjut dari insertnya lagi. Sini. Kalau udah ini dibuat, maka kita harus ke homebread PHP-nya. Dimana di bagian ini kita masukkan ini dari apa tuh yang dari insertnya ini, MID, dan ini juga method field-nya. Masukin sini, jangan lupa di sininya, salah tadi saya di sini juga, jangan lupa di sini masukin MID, dan jangan lupa juga di routingnya jangan sampai lupa juga. Nah, di wedge PHP ya, di roots-nya jangan lupa ini nih yang paling penting. Ini kenapa saya komen, karena nanti kita nggak maunya cuma view home, jadi kita mau tampilin juga. Saya juga mau tampilin datanya juga, sedikit langsung. Jadi kita nggak langsung view. Ini untuk sorry itu yang show. Yang ini yang maksudnya post. Post itu gunanya buat ini. Post ini buat insert update, get itu buat tampilin, put itu buat update juga. Bedanya ini sama ini, sebetulnya post itu juga bisa buat update, cuman kalau mau lebih spesifik pakai put. Terus satu lagi delete itu buat delete yang pasti. Nah, kalau udah ini caranya yaitu root post, terus ini URL, ini insert movie. Ini dapat insert movie, tahu ini dibikinnya dari homebread PHP-nya ya. Jadi dibikin dari sini. Yang saya bilang di ini metodenya post, dan ini NC type-nya ini buat kalau input file. Input filenya kan tadi ada image kan, input file. Maka harus menggunakan NC type juga. CSR field ini supaya kalau nggak pakai ini bisa error 419 PC expired gitu. Nah, kalau udah ini tadi yang buat ini kan masukin ini masukin buat data yang dimasukinnya, insertnya dimasukin ke situ biar muncul masuk ke database-nya. Nah, ini mungkin yang insert seperti itu aja. Nah, kalau yang show itu sebentar, yang show, nah kalau kita mau show movie-nya yang udah dimasukin, maka bisa menggunakan movie.all ini. Nah, itu return view home, terus compact ini buat nama variable yang ininya buat show movie-nya, jadi namanya movies. Habis itu di homebread PHP. Nah, bisa dilihat di ini homebread PHP-nya. Kalau udah dimasukin bisa muncul. Nah, kalau udah muncul bisa jangan lupa ingat di ininya ya, di show move pakai get, karena buat nampilin data harus pakai get. Listanya sama, yang URL-nya dipakai ini aja, code-nya aja. Ini nama ini functionnya. Habis itu untuk delete update dulu. Untuk update bentar. Untuk
Ini update mirip seperti insert ya, cuman bedanya itu kalau update ini harus pakai find ke ID-nya. Nah, sisanya sama sih. Oh, ada delete. Kenapa ini ada delete? Karena kan kalau misalnya dimasukin, kalau ini ada filenya bisa lebih dari satu ya. Jadi kalau update kan misalnya image-nya mau diubah juga ya, maka harus pakai storage delete biar entah ininya kehapus. Habis itu kita masuk ke homepage PHP-nya lagi. Nah, di sini di form action jangan lupa ini di ininya pad jangan actionnya post. Nih kan kalau ini post ya, tapi kita tadi makanya kalau kita lihat di routingnya pakai put. Nah itu sebetulnya bisa, tapi kalian harus pakai method field. Method field itu kalau kita gunain method selain get sama post, kita harus pakai method field biar nggak error. Nah setelah pakai itu maka ini CSR fieldnya sama. Nah ini entity type-nya karena kita inputnya berupa itu ya, image. Setelah itu udah sama. Nah habis itu yang delete lebih simple, kita sama kan find ID, terus ini tinggal delete sama di storage nya, terus tinggal ini doang apa ya, sama redirect juga jangan lupa. Nah, kalau delete bisa pakai yang ini, sama harus pakai method field jangan lupa. Tadi kan itu kan parameternya dalam bentuk ID ya. Nih ini juga penting nih, karena kita delete berdasarkan ID-nya, maka harus di sininya jangan lupa pakai padnya. Nah, untuk delete nih kita kan saya mau pakai button, jadi kita bisa bikin buttonnya dulu. Ini ada padnya MID, ini sama ya kurang lebih. Nah kalau udah bikin yang file system sama insert update delete nya gitu doang. Terus untuk data validation yaitu data validation ini nih, untuk data validation seperti ini kan ada associative array di mana ada name input sama validasinya apa. Ini misalnya saya masukin dalam variabel di rows-nya, terus ini ada ini apa tuh namanya, kolomnya ini misalnya masukin title required itu contoh nama validasinya, dimana kalau bisa dilihat di sini ini ada contoh-contoh validasi, bisa dibaca sendiri validasinya apa aja, ada banyak. Nah saya contoh menggunakan required, jadi harus diisi, kalau nggak diisi maka bisa muncul error message-nya. Ini menggunakan validator. Waktu menggunakan validator ini jangan lupa ini yang ini ya, illuminate support package saja. Oke. Situ kalau udah ini tinggal make equals all works-nya. Terus ini jangan lupa kalau kita tampung kalau misal fail, maka langsung return back ini buat tampungnya. Dan kalau bikin with error ini langsung bikin variable error. Variable error-nya itu buat apa? Variable error-nya tuh buat di sini nih. Ini buat nampilin error message-nya. Caranya seperti ini. Ini buat tampilin yang satu error doang. Kalau ini bisa, ini buat tampilin semuanya. Nah, paling saya coba peragakan gimana. Kalau misalnya kita masukin ini ya, time to die, masukin ini, insert, otomatis akan muncul gambar ini sama ininya, delete-nya. Ini ID ini 4 karena tadi saya coba delete di sini ya, di movie-nya sini, jadi langsung ke lanjut 4 gitu. Nah ini kan untuk insert movie. Kalau misalnya kita mau update, nah misalnya di ID 4, terus kita mau ganti gambarnya yang di sini 3, terus tato jadi apa, Squid Game. Nih maka kalau kita update,
langsung ini sebentar. Langsung, nah kok nggak berubah ya? Paling update tadi seperti itu. Habis itu kalau mau delete tinggal pencet aja delete ini, nah akan langsung hapus. Nah mungkin seperti itu aja penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan.